warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira dan ini rekan saya. Cleo Nur Mustiarwati. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan rahasia di balik tekstur es krim, peran surfaktan dan kriogenik. Daya tarik es krim universal. Es krim memiliki daya tarik universal, memikat hati dari anak-anak hingga dewasa dengan sensasi dingin dan rasa manisnya. Ini adalah camilan yang sempurna untuk berbagi momen, membawa kebahagiaan dan kenyamanan di seluruh dunia. Preview konsep ilmiahnya yaitu kristelisasi air dan lemak, emulsifikasi dan aerasi, pengaruh suhu dan bahan, fenomena leleh dan pembekuan. Memahami sistem koloid dalam es krim. Definisi sistem koloid, sistem dispersi di mana partikel zat tersebar dalam zat lain tanpa melarut. Jenis-jenis koloid utama yaitu emulsi, cair dalam cair, busa, gas dalam cair, suspensi, padat dalam cair, fase dan medium dispersi. Fase dispersi, zat yang tersebar, medium dispersi, zat tempat tersebar. Es krim, koloid kompleks. Es krim adalah koloid kompleks dari beberapa jenis dispersi, menghasilkan tekstur unik dan stabil. Emulsi yaitu globul lemak dan dispersi dalam larutan air. Busa yaitu gelembung udara terperangkap dalam matriks cairan. Suspensi kristal es dan padatan dispersi. Emulsi, fondasi tekstur lembut es krim. Apa itu emulsi? Campuran stabil dua cairan yang secara alami tidak bercampur seperti minyak dan air melalui bantuan pengemulsi. Minyak dalam air. Tetesan minyak tersebar dalam fase air, kunci tekstur lembut pada produk seperti mayones dan es krim. Komponen utama dalam es krim yaitu lemak susu, memberikan rasa creamy dan kekayaan. Air, fase dominan dalam es krim. Untuk pembentukan destabilisasi emulsi yaitu emulsifer, bahan yang memungkinkan minyak dan air bercampur membentuk lapisan pelindung di sekitar tetesan lemak. Menstabil zat tambahan yang meningkatkan stabilitas emulsi, mencegah pemisahan. Surfaktan yaitu pahlawan tanpa tanda jasa. Definisi surfaktan, molekul aktif permukaan yang bekerja menurunkan tegangan antar muka dua fase, cair-cair, cair gas, cair padat yang tidak saling melarutkan. Struktur amfifilik, memiliki gugus hidrofilik, suka air, dan lipofilik, yaitu suka minyak atau lemak, dalam satu molekul. Sifat rangkap ini memungkinkannya berinteraksi di berbagai antarmuka. Mekanisme kerja dalam emulsi yaitu menurunkan tegangan permukaan. Gugus lipofilik berinteraksi dengan fase nonpolar, hidrofilik dengan fase polar, membentuk lapisan stabil yang mencegah penyatuan tetesan emulsi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Cleo Nur Mustiarwati. Penurunan titik beku. Mengapa es krim tidak beku total? Yang pertama, konsep dispersi titik beku. Sifat koligatif larutan. Penurunan titik beku adalah fenomena suhu beku pelarut menurun akibat penambahan zat terlarut non-volatil. Zat terlarut menggunakan pembentukan kisi-kisi kristal pelarut, memerlukan suhu lebih rendah untuk beku. Yang kedua, peran gula dan garam sebagai solut. Gula dan garam dalam es krim bertindak sebagai zat pelarut secara signifikan menurunkan titik beku. Ini mencegah air membeku sepenuhnya pada 0 derajat Celcius, menjaga tekstur es krim tetap lunak. Lalu ada implikasi yaitu pembekuan kristal es. Titik beku yang lebih rendah menghasilkan kristal es lebih kecil, memberi es krim tekstur yang lembut, halus, dan tidak terlalu padat. Di sini ada hubungan konsentrasi solut dan titik bekunya.
Lalu ada membentuk tekstur akhir, yaitu interaksi semua konsep. Pertama ada integrasi koloid, emulsi, dan surfaktan, yaitu es krim adalah emulsi kompleks. Surfaktan menstabilkan dispersi lemak dan air, serta membantu pembentukan gelembung udara. Lalu ada ukuran kristal es dan gelembung udara, yaitu kristal es kecil dan gelembung udara kecil esensial untuk tekstur lembut. Esnya itu kurang lebih 50 UM dan udaranya itu kurang lebih 70. Sini ada faktor kunci tekstur optimal. Yang pertama ada kecepatan pembekuan, kedua ada jenis dan jumlah surfaktan, ketiga ada kandungan lemak dan gula. Di sini juga ada proses pembentukan tekstur. Yang pertama yaitu persiapan campuran, itu emulsi terbentuk, surfaktan menstabilkan fase. Lalu yang kedua pembentukan dan pengocokan, itu udara masuk, kristal es awal terbentuk, globul lemak mulai bersatu. Yang ketiga ada pengerasan akhir, yaitu kristal es membesar, sel udara stabil, jaringan lemak terbentuk. Yang keempat ada tekstur optimal, yaitu hasil akhir lembut dan halus ditentukan oleh interaksi semua komponen. Lanjut ada studi kasus, yaitu pembuatan es krim skala industri. Yang pertama ada tahap proses produksi es krim modern, yaitu pertama ada penimbangan bahan baku, pencampuran, pasteurisasi, homogenisasi, pendinginan, aging, pembekuan, pengisian, pengerasan, pengemasan, dan penyimpanan. Di sini juga ada mesin soft saver otomatis, yaitu cepat, konsisten, jaga kualitas. Yang kedua ada teknologi pemrosesan modern, yaitu memungkinkan penggunaan bahan alami dan lokal. Yang ketiga percepatan proses, yaitu es krim dapat dibuat dalam hitungan detik. Yang keempat ada mesin canggih, yaitu inovasi dari merek seperti GEA dan Tomori meningkatkan efisien. Di sini ada kontrol kualitas dan variabilitas produk, yaitu menjamin keamanan panjang melalui higien kuat, kontrol suhu, dan konsisten bahan baku krusial untuk kualitas rasa dan tekstur produk yang seragam. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Lalu terakhir kesimpulan kelezatan ilmiah. Di sini ada peran kunci. Yang pertama surfaktan mencegah kristal es besar, menciptakan tekstur lembut. Yang kedua ada kriogenik, membekukan cepat untuk partikel es mikro. Yang ketiga, keduanya esensial untuk kualitas dan stabilitas es krim modern. Di sini juga ada es krim dan ilmu pengetahuan. Yang pertama, produksi es krim adalah perpaduan fisika, kimia, dan termodinamika. Yang kedua, mengubah bahan cair menjadi padat yang lezat melalui kontrol proses. Sini juga ada inspirasi inovasi, yaitu memadukan sains dan kuliner membuka pintu inovasi tanpa batas. Dan ada dorongan untuk eksplorasi rasa dan tekstur baru. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.